Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'in as-sholihin wal awal ulama'i wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kanarum dan Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Tarmo Karyo wa ila arwahi jami'ahul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi Korea Desa Bener Dusun Simbar Jaya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini orang sadayana tiasa digerakkan ke Allah, tiasa dikumpulkan dalam rangka tholabul ilmi, yang mana prinsip kita adalah ngaji terus sampai mati. Pokoknya di dalam hati kita semangat ngaji itu harus terus berkobar sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mungkin sudah tua, sudah berumur, selama kita masih diberikan kesempatan untuk ngaji, teruslah untuk kita ngaji sampai kita mati. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumayan ke orang syariah. Semoga orang syariah syafaat fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini, ibu-ibu kita semuanya masuk ke dalam pasal yang ke-59, yaitu yang berjudul jangan meremehkan wirid. Ulah meremehkan wirid. Bismillahirrahmanirrahim. La yastaqirul wirda illa jahulun al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wisdu yantawi bintiwa'i hadhihi tari wa awla ma yu'tana bihi ma la yakhlufu wujuduhu al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Tidak akan meremehkan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Tidak akan meremehkan wirid kecuali jalma no bodoh. Bodoh teh Sundane naon? Bodoh ya, sama ya. Warid itu akan didapatkan sampai di akhirat. Warid itu akan didapatkan sampai di akhirat, sedang wirid itu akan terlepas atau habis dengan terlipatnya habisnya dunia. Dan sesuatu yang lebih utama diperhatikan adalah apa yang tidak terganti wujudnya.
Wirid adalah yang dituntut Allah dari kamu, sedangkan warid adalah kamu yang menuntutnya daripadanya. Maka di manakah perbedaan antara wirid yang Allah telah menuntut dari kamu dengan warid yang kamu telah menuntutnya dari Allah? Wirid itu apa sih? Wirid itu adalah pekerjaan yang rutin, yang berupa ibadah lahir maupun batin. Saya ulangi, wirid adalah pekerjaan yang rutin dilakukan oleh orang yang beriman, yang berupa ibadah lahir maupun ibadah batin. Contohnya apa? Ya banyak. Ibadah zahir wujudnya sholat, wujudnya puasa, wujudnya zikir, sholawatan, asmaul husnahan, pengajian, termasuk ibadah ghairu mahdhah yang wujudnya adalah rewang, bebantu, kerja, nyari nafkah, merawat saudara, orang tua, ya, membesarkan anak, itu juga termasuk ibadah zahir. Sedangkan ibadah batin apa? Yaitu ibadah yang mana hati kita selalu menghadap Gusti Allah. Jangan pernah bagi kita sisalik, orang yang berjalan menuju Allah, sekali-kali meremehkan yang namanya wirid. Jangan pernah. Karena apa? Karena kita yang namanya wirid itu terbatas ketika di dunia. Orang tuman bu, wayahe nanti di alam kubur kita sholawatan itu enggak ada orang di alam kubur itu sholawatan, sholat, zakat, puasa. Makanya kebanyakan orang menyesalnya ketika di alam kubur. Makanya kita tidak boleh meremehkan wirid, ibadah zahir maupun batin, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Gusti Allah. Makanya bersyukurlah ketika Allah masih memberikan kesadaran, masih diberikan kesadaran sholat, masih diberikan kesadaran puasa, masih diberikan kesadaran zikir, masih diberikan kesadaran kesabaran mendidik anak, mendidik cucu semisal, itu anggaplah sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita mungkin sholatnya tidak bisa diterima oleh Allah, tetapi bisa jadi dengan kesabaran, keikhlasan kita merawat orang tua, merawat suami, bisa jadi itu jalan surga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi. Jangankan merawat suami atau orang tua, sekelas PSK pun di zaman Rasulullah dengan wasilah memberikan air kepada seekor anjing, itu menjadikan wasilah dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi disebutkan yang namanya wirid itu sifatnya terbatas. Nikmatilah selama kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa wirid. Ibu-ibu bisa pengajian, bisa yasinan, bisa
Asmaul Husnahan, bisa rutinan hari apa, syukuri, semangat. Kalau bisa justru malah semakin semangat. Semakin tua saya akan semakin semangat. Karena apa? Semakin tua umurnya semakin berkurang. Berarti justru bukan malah semakin males-malesan, justru jangan pernah terlewatkan sekalipun. Karena nanti di alam kubur nggak ada seperti ini, Bu, ya. Di alam akhirat tuh nggak ada seperti ini. Ya, kita tengok-tengok ngaji kitab seperti ini tuh nggak ada. Masih kita diberikan kesempatan istighfar, manfaatkan untuk terus memohon ampun kepada Allah. Dengan kita mengistiqomahkan wirid, maka akan muncul yang namanya warid. Warid adalah sesuatu yang berjalan di dalam batin manusia sebagai pemberian dari Allah yang berupa ketenangan, cahaya ilahi, kesenangan beribadah, taufik dan hidayahnya. Buah dari wirid istiqomah adalah Allah menanamkan warid di dalam hati orang-orang yang istiqomah, yang wujudnya adalah satu, pembimbing rohaniyah, selalu memberikan petunjuk. Ya. Dalam masalah yang besar, warid ditanamkan oleh Allah, memberikan petunjuk. Kadang kita itu sering diberikan petunjuk oleh Allah, tetapi seringnya tidak paham. Sudah diberitahu oleh hati, oleh warid, janganlah engkau katakanlah berlaku marah terus-terusan, tetapi hati tidak mendengarkan, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, mohon maaf, berupa peringatan dari Gusti Allah. Sebenarnya sebelum terjadi sesuatu itu Allah selalu memberikan peringatan, Bu. Sebenarnya hal apapun itu Allah selalu memberikan peringatan. Cuman seringnya kita nggak sadar, Allah menanamkan warid di dalam hati, kita seringnya mengabaikan. Warid itu munculnya adalah satu, tadi yang kami sampaikan adalah guru pembimbing yang dalam hatimu wujudnya selalu mengajak kepada kebaikan. Coba Ibu rasakan, setelah kesini-sini, ada nggak di dalam hati yang ngomong ketika jenengan mau ghibah, mau ngomongin orang itu tiba-tiba ada yang ngerem dalam hati? Itu udah muncul belum? Sudah muncul belum di dalam hati? Ketika mau marah, ada yang mengingatkan di dalam hati. Ketika mau sedih, ketika mau nelangsa, ketika mau takut, ketika mau malas ngibadah, ketika mau sombong, ada warid di dalam hati yang merupakan buah dari wirid kita yang mengingatkan, segeralah sadar kepada Gusti Allah. Kalau tak ibaratkan warid itu seperti ini, Bu. Jika di dalam mobil itu adalah lagu syariat, ya sholat, ya makan, ya cari kerja,
Itu syariat itu wujudnya mobil. Terus kemudian bensinnya adalah ilmu. Maka wajib hukumnya untuk terus mencari ilmu, ngaji sampai mati. Biar apa? Kendaraannya ada bensinnya. Sehebat apapun laku syariat panjenengan, kalau tidak ngilmoni hakikat dan makrifat, maka ibarat kendaraan mobil yang mewah tidak ada bensinnya. Ya gak heran, meskipun sholat masih sering menjelekkan saudara, masih sering menjelekkan, memfitnah, masih sering dendam, masih sering sewot. Meskipun sebagus apapun laku zahirnya, kalau tidak dingilmoni, mencari guru akhirat, mencari bensin, maka kendaraannya sampai kiamat pun tidak akan bisa jalan. Jalan untuk kemana? Untuk ketemu Allah. Maka kadang saya heran, sering kami menyindir, Tuhan mana yang kau sembah? Jika engkau mengaku sholat, maka berbuat baiklah. Lepaskan semua nafsu dalam hati. Nggak tuman orang yang bertuhan Allah itu pendendam, itu nggak pernah. Orang yang betul-betul bertuhan Allah nggak pernah menjelekkan, memusuhi, mengadu domba, merasa paling benar, itu nggak pernah dalam hatinya. Berarti Bu, ngaji itu penting. Meskipun sudah pernah ngisi bensin, tetap harus selalu diisi. Ya. Terus warid itu di mana Mas letaknya? Warid itu ibarat jenengan sebagai pengemudinya. Warid itu adalah navigator, pemandu di sebelah jenengan yang akan mengantarkan menuju ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendamping itu akan mengingatkan, wayahnya belok, awas depan ada turunan, awas jalannya licin, ya, awas jangan sombong, awas jangan ghibah, jangan merasa paling benar. Selalu diingatkan oleh warid. Berarti itu tanda kendaraan jenengan sudah mulai jalan. Coba renungi dalam hati, sudahkah Allah menanamkan di dalam hati kita yang wujudnya warid? Maka warid tadi akan memancarkan cahaya ilahi, cahaya ketenangan, cahaya ketentraman. Semakin engkau terus mengamalkan wirid yang disertai dengan zikir syirul asrar, maka munculnya adalah ketenangan jiwa. Jauh dari rasa sedih, terhindar dari rasa takut, khawatir. Yang ada kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau warid ini sifatnya abadi, Bu. Kalau wirid cuma terbatas sampai hidup di dunia, kalau warid selamanya akan dirasakan sampai dengan akhirat. Yang akan menemani kita di alam kubur, yang akan memberikan cahaya, tidak poek mongkleng. Bagi orang yang belum sadar, alam kuburnya akan poek mongkleng. Bener ayat poek mongkleng? Hah?
Ya bener ya, aku ngomong poek mungkling itu bener ya. Ya Allah. Jangan nunggu nanti ayenake geus poek mungkling. Ke pamajikan marah-marah. Ke pamajikan merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Ya. Itu tanda hatinya tidak memiliki warid. Pertanyaannya, Mas, padahal kita sering wirid, terlihat sering wirid, tapi kenapa kok nggak muncul warid? Banyak terjadi seperti ini. Tadi sudah kami sampaikan, kuncinya adalah zikir sirul asrar. Wirid saja tanpa zikir sirul asrar tidak akan menumbuhkan warid. Lambok zikir sampai lambene doer, kalau hatimu tidak dibarengi sadar Allah, tidak akan memunculkan warid yang wujudnya ketenangan di dalam hati. Zikirnya mau sampai ribuan, sampai jutaan, sampai miliaran, sampai triliunan sekalipun, bah zikirmu, bah sholatmu, bah puasamu, bahkan hajinya berkali-kali lipat pun, jika tidak dibarengi dengan zikir sirul asrar, zikir kesadaran, maka hatinya tidak akan berjumpa Gusti Allah. Kalau nggak percaya buktikan, ya. Coba lepasen zikir sirul asrar jenengan. 1 detik aja jenengan melepas zikir sirul asrar, zikir sadar kepada Allah, maka hancur bertubi-tubi iman kita. 1 detik aja kita melepaskan zikir sirul asrar, maka bertubi-tubi hancurnya iman kita kepada Gusti Allah. Oleh karena itu, janganlah meremehkan wirid. Ya, jangan diremehkan. Kalau ibu-ibu biasanya bisa sholawatan, bisa ngaji, bisa sholat, bisa puasa, teruskan, jangan dihentikan. Tetapi di dalam ibadah zahir maupun batin, ibadah mahdzah maupun ghairu mahdzah, jangan pernah melupakan zikir sadar. Teruskan, nanti akan diberikan warid oleh Allah. Dan kalau sudah diberikan warid, sifatnya akan bersifat abadi. Dalam tanda kutip berarti sudah aman. Ibarat, mohon maaf, kita dijemput kapanpun oleh Allah. Kalau kita sudah memegang teguh zikir sirul asrar, zikir sadar bahwa semua ini Allah, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Udah nggak perlu lagi ketakutan, ya. Sudah tidak dipersulit oleh Allah. Tidak lagi dipersulit oleh Allah dalam proses sakaratul mautnya. Kemarin ada yang nanya di sana, Mas, itu ada teman saya yang sukanya kesurupan. Tak jawab, gampang, ngaji yo. Datang, suruh datang untuk ngaji. Dengan sendirinya, jika engkau istiqomah ngaji, maka setan tidak ndulit, ya, jin tidak
Dulit ya, setan pun tidak makan. Ya. Engkau akan tumbuh kesadaran Allah. Semua ilmu-ilmu, semua amalan-amalan, semua jimat-jimat, rapalan yang selama ini dimuntangan akan luntur dengan sendirinya. Ya. Enggak perlu diruqyah. Karena ini juga termasuk proses ruqyah. Ngaji itu termasuk proses ruqyah. Justru yang utama adalah ngaji, membangun kesadaran, bukan cuma dibacakan. Saya nggak menyalahkan ruqyah itu baik, cuman lebih baik lagi ditambahi kesadaran akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah meremehkan wirid, karena wirid ini merupakan cara pengabdian kepada Allah, menghadirkan hati kepadanya dan mencari kenikmatan dengan berzikir kepadanya. Dengan wirid orang bisa membersihkan batinnya dan menarik cahaya untuk menerangi hati. Hanya orang yang sangat bodohlah yang meremehkan wirid itu. Dengan wirid maka akan bisa membersihkan hati. Hati bersih menarik cahaya ilahi yang semakin terang benderang. Dulu kita dalam kegelapan, dikit-dikit protes. Ciri orang yang masih dalam kegelapan pasti mudah protes, mudah menyalahkan. Karena apa? Karena tidak bisa melihat Gusti Allah. Ya. Coba tadi ketika Allah menggerakkan Pak Purwanto tadi, adakah dalam hati kita merasa terganggu? Jika masih ada, berarti harus terus menggelorakan zikir sirul asrar. Berarti masih kadeluk makhlukna. Coba tadi, itu ujian dari Allah loh. Kita lagi mau fokus pengajian, ternyata didatangkan orang. Apa nggak ada waktu lain lagi tuh nafsu ngomong? Tetapi jika kita sudah paham melihat Allahnya, ya biasa saja. Tidak akan muncul protes, apalagi grememeng di dalam hati. Coba yang bisa menilai dirinya masing-masing. Sing senyum-senyum berarti itu pelakunya. Saya juga senyum ya. Biasa. Itu Bu ya. Jadi panggilan azan itu tidak hanya pada sholat 5 waktu, pada saat kejadian apapun itu juga azannya dari Gusti Allah. Tadi itu Allah azan loh, memanggil, hei ingatlah aku. Jangan melihat makhluk. Nek melihat makhluknya tak jamin pasti sewa. Adan kasih. Setengah tilu. Terus setengah tilu subuh. Setengah tilu subuh apa gimana? Ya selama sudah masuk waktunya nggak apa-apa. Kalau belum masuk waktunya, nah itu ya kasihan gitu kan. Kasihan. Iya. Nah makanya itu dicek dulu waktunya udah sesuai belum gitu. Kalau belum waktunya diingatkan. Kalau belum waktunya diingatkan. Kalau sudah waktunya ya nggak apa-apa. Kan biasanya Mas Vicky kalau yang kerja kalau
Iya. Itu yang suruh sadar yang azan apa yang kerja ini? Yeah. Jam kerja sampai jam berapa sih? Jam kerja sampai jam berapa? 3:30. Jam 4 lah ya. Jam 4. Ya pas azan suruh berhenti sebentar, habis azan lanjutlah lagi gitu. Kudu diawasi memang ya. Kudu diawasi. Kalau masjid yang lain gimana? Masjid yang lain azannya jam berapa? Ya ceritanya kalau di masjid lama mengimbangi kan. Kadang-kadang waktunya ada si ada nanti ada jam 4 katanya ada. Ada yang protes. Kalau masjid yang sana sama sana gimana? Sekitarnya itu. 3:30. Jadi nggak bareng ya? Soalnya kalau ada mesti pulang yang kerja. Jadi rugi ya. Yes. Ya itu bagaimana kesadaran masing-masing. Bagi yang azan ya sing sadar. Bagi yang kerja ya sing sadar. Kalau belum selesai waktunya jangan pulang. Ya sing sadar. Udah lanjut. Intinya siapapun pelakunya harus sadar. Harus sadar. Kalau nggak sadar pasti terjadi pasean. Wirid itu mempunyai 2 keistimewaan dibanding dengan warid. Yang pertama, wirid itu waktunya terbatas ketika masih di dunia. Yang kedua, wirid itu hak Allah yang diwajibkan kepada manusia. Keistimewaan 2 tadi. Kalau wirid itu cuma di dunia, tenang, nanti di akhirat tidak suruh sholat, tidak suruh ngaji, tidak suruh puasa, itu enggak. Karena keistimewaan wirid itu, maka sebaiknya setiap orang selalu menjalankan wiridnya, jangan sampai menggapai hak Allah seperti warid berlanjut sampai di akhirat, sedang wirid hanya berlaku di dunia. Bersabda Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamahuma wa in qala. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Gak harus karena bernafsu banyak, sedikit-sedikit, pelan-pelan ya. Yang penting rutin. Ada orang yang rutinnya itu pas sedekah, infak Jumat, tapi rutin. Itu Allah senang. Ada yang puasa bisanya cuman setengah hari, tapi itu rutin, itu Allah senang juga. Daripada yang nggak puasa sama sekali. Ya, ada yang sholat malam, yang lainnya itu kuat bisa sampai 11 rakaat sampai banyak ya. Dia cuma 2 rakaat, tapi rutin. Itu disukai oleh Gusti Allah. Termasuk ibu-ibu, meskipun ya sebentar sejam ngaji, tapi rutin setiap Jumat, itu pun juga dicintai oleh Gusti Allah. Daripada ngaji sehari semalam, habis itu nggak pernah ngaji.
Gitu Bu ya. Datangnya warid imdadi menurut persiapan dan terbitnya cahaya keyakinan menurut bersihnya hati. Jadi ada dua. Ada wirid imdadi dan warid cahaya keyakinan. Jadi warid itu ada yang karena cahaya keyakinan, ada yang karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya Bu, mungkin saya rasa cukup ya. Intinya itu. Kok ibu-ibu sukanya sholawatan ya? Ya itu meskipun kecil tapi Allah suka ya. Itu namanya wirid. Tetapi pesan saya, jangan pernah melupakan zikir sirul asrar. Caranya gimana? Jangan merasa engkau yang melakukan. Meskipun kau zikir sholawatan, zikir apapun, jangan merasa engkau yang melakukan. Sadari itu semua af'alnya Gusti Allah. Sadari itu. Ya kayak tadi yang azan itu kalau kita nggak wirid, nggak melihat Allahnya, itu tidak akan muncul ketenangan dalam hati. Terus ya namanya manusia macam-macam ya. Ada yang ibadahnya masih nafsu, masih pengen tampil kan ada ya. Ada yang ibadahnya masih ingin dilihat orang. Ada yang ibadahnya masih saklek, kalau nggak tepat waktu enggak ya kita maklumi. Ya, kita maklumi. Ya harusnya semua itu saling menghargai, saling menghormati. Itu lebih utama. Harus saling menghargai dan menghormati. Bagi yang azan ya menghormati. Ya. Bagi yang kerja pun juga menghormati. Jangan menjadikan azan itu sebagai batasan waktu. Sing adzan pun ya juga coba menggunakan hati. Kalau bisa masih bisa disesuaikan ya disesuaikan. Ya. Memang semua itu butuh ngaji ya. Kalau tanpa ngaji tidak mungkin muncul kesadaran. Kalau yang kerja tadi ngaji, saya yakin meskipun dia adzannya jam 3 tidak akan pulang karena dia sadar tugas tanggung jawabnya. Ya jam 4 tetap harus baru pulang gitu. Terus bagi yang azan pun juga harus ngaji biar memiliki kelembutan hati ya, biar lebih lembut berperasaan gitu. Jadi kudu ngaproken ketiga belah pihak ini harus sama-sama ngaji. Gimana mau ngaji ya sibuk mas ya tadi kalau terus engkau mengejar dunia sampai kapanpun tidak akan pernah ada waktu untuk ngaji. Wes pokoknya nggak pernah ada alasan terus ya. Dikasih waktu jam 4 nggak bisa karena sibuk kerja. Dikasih waktu habis maghrib tetap alasan sudah capek. Habis ngisa sudah ngantuk. Ada aja alasan manusia itu. Ya, sampai kapanpun ya nggak akan pernah muncul kesadaran. Ya mohon maaf, terkadang itu semua butuh pemaksaan. Ya. Untuk bisa sadar butuh pemaksaannya Gusti Allah. Caranya gimana? Ya kadang diberikan ujian, diberikan cobaan, itu untuk kembali ke jalan Allah. Makanya lebih baik itu cari amannya, selalulah ngaji biar selalu sadar, biar tidak diingatkan Gusti Allah. Di situ kuncinya Bu. Jangan malah takut.
Ada orang yang beranggapan dengan saya ngaji, dengan saya mendekat Allah, malah semakin banyak ujian dan cobaan. Ada yang berpikir gitu. Padahal kata Allah, semakin engkau menggerakkan wirid, justru yang datang adalah warid yang wujudnya ketentraman hati, bukan sebaliknya. Jadi jelas, warid itu selalu mengikuti wirid. Kalau wiridnya berjalan sempurna, maka hatinya menjadi bersih dan bercahaya. Hati yang bersih dan bercahaya merupakan tempatnya warid. Kok hati kita belum bersih dan bercahaya, warid tidak akan didatangkan oleh Gusti Allah. Ya, gitu Bu. Mau sampai kapan? Wahai saudaraku, mau sampai kapan engkau cukup merasa sudah aman? Padahal sebenarnya belum aman. Mau sampai kapan engkau terus-terusan bertahan dengan egomu? Padahal sebenarnya egomulah yang membunuhmu, membunuh imanmu kepada Gusti Allah. Ya, kita berdoa. Semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, anak keturunan kita, daerah kita selalu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun baru sebatas ibu-ibunya ya. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya kalau pengen cepat, bapak ibunya ikut ngaji, sama-sama ngaji. Kalau bapak ibunya sama-sama ngaji, prakteknya semakin cepat. Tapi kalau sing ngaji cuman ibunya, bapaknya bisa ngikut cuman suwe. Ya, butuh proses. Ya, butuh kesabaran, butuh ujian ya. Ada juga yang ngomong di sana kemarin, suami saya menguji kesabaran. Ya. Yes, itu. Ya karena apa? Suaminya nggak ngaji. Padahal sebenarnya daripada kita habis maghrib itu pulang ya. Justru kalau malam itu sebenarnya waktu malah lebih longgar. Habis maghrib sampai isya itu longgar banget. Habis isya. Kalau habis isya sampai jam 9 itu saya seringnya ngajarin anak ya. Kalau habis maghrib sampai isya itu seringnya saya longgar. Maksudnya nggak ada salahnya kita manfaatkan untuk mengaji bersama gitu. Bagi bapak-bapaknya yang mau. Ngaji itu bukan berarti saya ngajarin, itu enggak. Itu untuk diri saya sendiri. Saya ngomong ya untuk diri saya sendiri. Saya anggap saya ini ngomong ya untuk saya dengan ngomong dengan diri sendiri. Saya anggapan saya ngomong ini, saya ngomong dengan diri saya sendiri. Saya nggak pernah merasa ngomong dengan ibu-ibu itu enggak. Karena apa? Ilmu ini ya untuk diri saya sendiri. Kok ibu-ibu kecepretan? Alhamdulillah. Jadi ya tidak ada saya mengajari ibu-ibu, nggak ada. Justru dengan seperti ini saya jadi kesempatan bisa ngaji. Kalau nggak gini ya mungkin cuma main HP di rumah, cuma main sama anak ya. Ya, maka bersyukur kita masih diberikan hidup di dunia. Prinsipnya tadi di awal kami sampaikan, ngaji terus sampai mati. Ya, indeng-indeng pangkolot nasa ya. Hah? Indeng saha yang pangkolot nak. Pokoknya semangat terus Bu ya. Semangat terus pokoknya wis. Dibatakan budaya Kemajenang, selama tubuh masih kuat sehat, berangkat, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Upacara masih kuat, alhamdulillah. Wis pokoknya ngaji terus. Ya. Ngaji terus. Ya. Jangan pilih-pilih, saya maunya cuman di sini aja, nggak mau ke Majenang, nggak, sama aja.
Di sana pun semangat Al-Quran ya baik ya, untuk melatih bacaan kita. Terus Asmaul Husna ya baik untuk mengingat nama-nama Allah. Semuanya baik, nggak ada yang jelek. Yang jelek itu adalah ketika hati kita tertutupi oleh hawa nafsu. Itu aja. Pun, saya kira cukup Ibu nggih. Saya simpulkan, wirid itu adalah ibadah lahir dan batin. Itu kalau malam Jumat, kalau cuma Senin lagi. Monggo, nggak apa-apa kalau mau yasinan lagi ya. Kita mulai lagi nggak apa-apa. Saya seringnya kalau malam Jumat itu santai sebenarnya. Cuman karena selama ini kok kelihatannya sepi ya, kelihatannya kurang semangat ya. Ya sudah, saya di rumah ya. Tapi kalau ibu-ibu semangat, ya ayo. Gitu aja enak. Kok ada yang nanti nggak setuju, ya biarkan pulang lah gitu. Kok ada yang mau ikut, alhamdulillah. Ini malam apa sih? Malam Sabtu. Berarti ketemunya lagi malam Jumat. Nanti tolong diingatkan di grup caranya. Jadi caranya kayak biasa itu, malam Jumat nanti diingatkan di grup ya. Mas Vicky atau ibu-ibu, ayo nggih penting juang yasinan. Caranya gitu. Jadi biar apa? Biar saya pun juga ingat gitu. Kadang harus keasikan main sama anak, lupa ini malam Jumat. Oh iya. Bisa juga seperti itu. Nah, berarti besok-besok biar berhasil tolong di WA seperti biasa. Di grup nanti ibu-ibu yang siap jawab, yang nggak siap pun ya nggak apa-apa, nggak wajib ya. Bisa datang alhamdulillah, belum bisa juga nggak apa-apa, jangan menjadi omongan. Kok ibu-ibu daek diuk ya, alhamdulillah mendengarkan, alhamdulillah ikut membaca, alhamdulillah. Tadi prinsipnya selama masih diberikan hidup ngaji terus sampai mati, wes gitu aja. Ngaji terus ya. Situ. Gitu, sepakat ibu-ibu? Sepakat enggak? Sepakat ya? Oke, sepakat. Nah, kuncinya di budayat nanti ya. Budayat harus nge-WA ya. Seperti biasa. Mas, nanti bapak-bapaknya gimana? Ya, kalau mau dibatakan ikut, alhamdulillah mau, alhamdulillah. Kok ada yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita berjalan seperti biasanya dulu kan udah biasa ya. Syukur-syukur ini dikehendaki lagi oleh Allah untuk dihidupkan. Ya, daripada kita di rumah yang nggak ngapa-ngapain ya, mumpung masih diberikan nafas. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Mungkin pertanyaan? Nggak ada? Ya. Cukup nggih? Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.